Selamat siang, perkenalkan nama saya Welis Jenny Andriani. Saya akan menyelesaikan tugas saya dalam hal ini video pembelajaran siklus pertama untuk PPL saya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak untuk membuat video yang pertama dalam PPL saya ini. PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Nah, saya akan membuat video. Kita akan lihat video saya kali ini tentang permintaan dan penawaran. Mari kita akan lihat bersama-sama tentang permintaan dan penawaran. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke semuanya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sehat, semuanya semangat. Pada hebat, bisa tepuk hebat seperti ini. Tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Bisa oke? Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Ini untuk semangat kita pagi hari ini, untuk semangat kita supaya kita semangat belajarnya. Sudah siap belajar? Hari ini kita belajar ekonomi tentang permintaan penawaran. Sudah ada yang belajar di rumah? Ini kalau belajar mesti diolah-olah, terus diobrak-obrak, harus belajar sendiri. Kita kan sudah SMA, sudah mandiri, tidak seperti anak SD lagi, tidak seperti anak SMP lagi yang mesti dimotivasi terus untuk belajar. Kita harus setiap hari ready. Apapun di sekitar kita harus tetap ready. Wah, besok ada pelajaran ekonomi, aku harus siap-siap. Apa ya materinya besok ini? Bab 2 tentang ekonomi, tentang permintaan penawaran. Kita harus belajar. Bukan hanya dari buku loh belajar, bisa dari mana aja kira-kira? Internet. Terus apa lagi? Siapa yang sini punya sosmed? Sosial media, ada TikTok. Wah, senang semuanya TikTok? Semangat. Suka belajar online? Borosnya di sini. Sepertinya nggak pergi di luar ya, nggak pergi keluar. Tapi ternyata di dalam kamar aja sudah bisa pesan sekarang ini ya. Di dalam kamar aja sudah bisa mengeluarkan uang ternyata. Tiba-tiba paket apa? Oh ini siapa yang Chelsea? Oh Abel yang pesan ternyata seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ekonomi permintaan penawaran. Saya akan perkenalkan ini permintaan dan penawaran. PPT-nya ya. Coba bukunya dibuka bab 2 halaman 220. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke, coba dibaca. Abel ya. Oh, kita. Siapa yang bisa membacakan? Suaranya yang keras. Oke, silakan. Permintaan. Tahukah kamu bahwa setiap kebutuhan akan menimbulkan permintaan? Contoh, bila kamu saat ini butuh makan, tentu kamu akan mencari makanan.
Kebutuhan biasanya akan diikuti usaha manusia untuk memenuhinya. Jadi, apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Ketika timbul kebutuhan, timbullah permintaan. Untuk memenuhi permintaan tersebut dapat melalui pembelian barang atau jasa. Oke, terima kasih. Nah, apa itu permintaan? Tadi sudah dijelaskan di sini. Apa itu permintaan? Siapa yang sudah bisa ulangi? Oke, silakan. Sejumlah barang. Coba satu kali lagi, siapa yang bisa mengulangi? Permintaan adalah Sejumlah barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. kira-kira kalau Bu Yeni hari ini pengen membeli cabai itu merupakan permintaan atau penawaran? Jadi kalau keinginan kita ingin membeli sesuatu itu adalah permintaan. Nanti kita akan bahas apa itu penawaran. Di sini kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran. Saya akan ini deh. Saya akan putarkan PPT-nya Beri. Ini permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran hari ini kita mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusi kita menggunakan kata-kata sendiri dengan benar secara gotong royong dan bernalar kritis. Bernalar kritis itu kira-kira pelajar apa ya? Pelajar Pancasila. Apa saja sih pelajar Pancasila? Bernalar kritis, bergotong royong, bertakwa. Kalau di senam ya, senam belajar Pancasila, pernah senam belajar Pancasila kita? Nah, sekarang kita ini, tahukah kamu permintaan dan penawaran pengaruh terhadap harga di pasar? Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Tadi sudah ditanya, apa yang dimaksud dengan permintaan? Apa tadi? Permintaan adalah permintaan barang yang diminta pada waktu tertentu, pada saat tertentu, itu adalah permintaan. Sering nggak kalian menginginkan sesuatu barang kira-kira? Sering. Coba yang paling belakang, kira-kira hari ini pengen apa? Pengen es krim, itu permintaan bukan? Permintaan kita tentang es krim. Tapi kira-kira kalau es krimnya itu harganya mahal, mau dibeli nggak? Nggak dibeli. Tapi kalau harganya murah, dibeli. Kira-kira belinya sedikit apa banyak? Karena kita baru murah, kita beli banyak. Itu nanti kita yang akan pelajari. Jadi permintaan ketika harga barang itu kecil, ketika harga barang itu rendah, maka permintaan akan meningkat, akan banyak. Kalau harganya 1.000, mintanya bisa 20. Kalau harganya 500, jadi lebih apa kurang kira-kira? Lebih. Kalau harganya 500 tambah beli es krimnya tambah banyak. Kalau 1.000 beli 10. Kalau harganya 500 beli berapa? 20. Wah, hebat semua ya hitung-hitungannya semua. Luar biasa anak-anak. Supaya hari ini kita akan belajar itu. Bagaimana kita melihat antara harga dengan permintaan. Ternyata apa? Di sini katakan kalau sedikit harganya kecil, permintaannya banyak. Tapi kalau harganya mahal, permintaannya sedikit. Kira-kira kalau disediakan kasus, studi kasus tentang hal ini kalian bisa? Kira-kira yang sekarang harganya sudah mahal itu apa ya? Kira-kira harganya yang sudah mahal. Kalau nggak pernah itu belanja mama ya? Oh, cabai, ya cabai sekarang harganya mahal, lagi meroket karena sebentar lagi ada Natal, mungkin pengaruh itu, pengaruh Natal dan tahun baru bisa, atau pengaruh cuaca karena sekarang sudah ada musim hujan, jadi cabainya tidak menghasilkan banyak, tapi permintaannya banyak, sedangkan produksinya sedikit. Nah itu. Yang ini apa kasih proyektornya lagi? Lihat.
PPT-nya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang harus dijawab. Nih, apakah kalian pernah membeli atau menjual barang atau pernah membeli? Pernah. Kalau menjual? Pernah. Ada yang pernah, ada belum? Siapa yang di sini papa atau mamanya pedagang? Oh, ada di sini mama dan papanya pedagang. Kalau itu namanya penawaran kalau di situ. Kalau misalnya harganya tinggi itu barang yang dijual sedikit apa? Sedikit. Kalau harganya tinggi, barang yang dijual banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau permintaan biasanya kalau harganya tinggi, barang yang diminta sedikit atau banyak? Sedikit. Ya, kalau permintaan, kalau harganya 10.000, kita cuma minta satu saja. Tapi kalau kita mau menjual, kalau harganya 20.000, kita mau jual satu atau jual dua? Berarti kalau permintaan itu kebalikan dari penawaran. Oke, kita akan baca lagi selanjutnya. Silakan siapa yang melanjutkan? Baca lagi. Tadi halaman udah, silakan. Coba apa yang terlintas? Coba silakan. Coba apa yang terlintas di pikiranmu ketika akan membeli sesuatu yang kamu butuhkan. Pasti kamu berpikir berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa yang kamu butuhkan tersebut. Misalnya ketika ingin membeli sepatu, harga sepatu tersebut kamu lihat terlebih dahulu. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang diminta diatur dalam hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan terhadap hubungan yang berbanding terbalik antar jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah yang diminta naik. Oke. Jadi di sini adalah hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Apa bunyinya? Siapa yang tahu? Coba dibacakan sekali lagi hukum permintaan yang paling belakang. Ya, hukum permintaan halaman 221. Jika Harga naik, maka jumlah yang diminta turun. sebaliknya, jika Harga turun, jumlah yang naik. berarti pinter ya pembeli itu. Kalau harganya turun, barang yang diminta Naik. Kalau harganya naik, barang yang diminta Turun. Kok pinter ya? Kalau harganya mahal, sedikit aja lah belinya. Ya, kalau sekarang cabai 130 per kilo, kira-kira mau beli 10 kilo itu atau mau beli 1 kilo saja? 1 kilo saja, biasa aja kalau sudah murah. Sekarang beras juga mahal, jadi belinya sedikit aja. Kalau misalnya sekarang harga murah, es krim aja deh contohnya tadi, seperti es krim tadi. Kalau harganya murah, kita membelinya banyak. Tapi harganya mahal, kita membelinya Sedikit. Ada yang menerapkan hukum itu di sini? Ada. Kira-kira semua apa salah satu saja di sini? Semua. Jadi semuanya pinter. Karena kalau harganya mahal, kita beli sedikit aja, jangan beli banyak-banyak. Tapi kalau harganya murah, kita borong semuanya. Betul? Semuanya di sini seperti itu. Kita belajar lebih lanjut lagi. Seperti apa penerapannya kalau ada nilainya? Selanjutnya, jika harga barang naik, apa yang kalian lakukan sebagai konsumen? Pertanyaan kedua. Silakan siapa? Alen. Alen silakan. Kasih komentarnya. Jika harga barang naik, apa yang kalian lakukan sebagai konsumen? Kira-kira kalau barangnya harganya tinggi, kalian ngapain? Oh, tidak membelinya kalau kalian. Wah, ini butuh banget ini. Coba iya ada. Sekarang siapa yang punya argumen? Kalau misalnya di sini harga barang naik, apa yang kalian lakukan? Silakan. Siapa yang mau bernego sama yang ini? Misalnya ini penjualnya. Kalau harga barang naik,
sebagai konsumen apa? Oke, silakan. Jika itu benar-benar mendesak dan harus dibutuhkan, sebaiknya kita membeli secukupnya saja. Jika kita kurang mendesak, kita bisa membeli lain hari jika harga turun. Oke. Argumennya seperti itu. Silakan yang lain. Mungkin kita bisa menawar harganya agar bisa lunas. Bisa menawar nego. Nah, jadi ketika harga barang itu naik, biasanya konsumen itu lari tidak mau membeli barang itu. Konsumen itu akan memilih barang substitusi, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita akan belajar itu. Barang pengganti. Oh, es krim yang ini Konil kok mahal, mau beli yang murah aja. Ada nggak es krim yang murah? Ada. Nah, seperti itu. Tapi itu nanti kita belajar lagi. Jadi seperti itu. Kan tanya tadi. Pertanyaannya, kalian sebagai konsumen, apa yang kalian lakukan ketika harga barang itu naik? Saya kasih kesempatan 5 menit untuk berpikir. Apa yang dilakukan orang ketika ada ditemui seperti ini ya? Barang naik, kok mahal ya? Kok mahal? Padahal aku butuh. Apa yang harus aku lakukan? Ayo, silakan. Ada lagi pendapatnya? Kalau harga naik, kira-kira apa yang kamu lakukan? Seperti dia? Boleh ngomong seperti dia. Apa tadi yang dilakukan? Sama. Menawarnya. Menawarnya. Terus beli secukupnya. Beli secukupnya. Atau apa lagi? Beli barang yang lebih murah. Beli barang yang lebih murah. Terus membeli barang pengganti. Itu kita sebagai konsumen yang bijak. Jadi konsumen yang bijak apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah hukum permintaan. Ketika harga barang turun, konsumen banyak barang, banyak barang yang dibeli. Tetapi ketika barang itu naik, konsumen lari tidak mau membeli barang, tapi membeli barang yang lain. Konsumen membeli sedikit saja. Ketika harga turun, mereka permintaannya banyak. Ketika harga naik, mereka permintaannya sedikit atau turun. Selanjutnya, ini konsumen. Sekarang, mengapa saat harga naik, produsen akan menambah barang yang dijual? Tadi kan konsumen, sekarang produsen. Produsen itu penawaran, yang menawarkan barang ke turun. Ini sebaliknya. Jadi kalau produsen bagaimana? Kalau produsen, aku ini mau jual barang, namanya produsen. Kalau harganya tinggi, saya akan menawarkan barang yang sedikit atau banyak? Saya produsen, saya akan menjual barang. Kalau barang harganya tinggi, aku menawarkan harga yang tinggi. Kan tinggi nih harganya 10.000, aku mau jual 2 lah. Tapi kalau harganya 5.000, wah tak jual 1 aja. Berarti apa itu? Kalau produsen ketika harga tinggi, dia akan menawarkan menjual barang dengan jumlah yang banyak. Ini bedanya dari konsumen tadi. Tadi produsen, ya sekarang produsen. Kalau harga barangnya tinggi, produsen akan menawarkan barang yang menjual jumlah yang lebih banyak, supaya untungnya banyak. Tapi kalau harganya rendah, disimpan dulu, nanti kalau udah naik aja tak jualnya. Kalau misalnya harganya biasanya 10.000, loh turun jadi 5.000, nggak usah tak jual, besok aja kalau sudah naik harganya baru tak keluarin lagi barangnya. Seperti itu yang dilakukan biasanya sama para penjual. Jadi kalau barangnya itu harga murah, mereka simpan. Makanya tidak, kemana ini barang kok sudah habis? Ternyata disimpan, dikit dulu sama mereka. Tapi ketika harga tinggi, baru mereka keluarkan. Kok kemarin harga 5.000 kok nggak ada barangnya? Sekarang harganya sudah naik 10.000 kok ada? Kok banyak? Ternyata seperti itu mereka permainannya. Jadi kalau penawaran, ketika harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan banyak. Tapi ketika harga rendah, jumlah barang yang ditawarkan
produsen. Siapa yang di sini suka berjualan? Ada? Yang jualan online ada di sini? Oh, belum ada. Biasanya sekarang kan lagi booming ikut jualan online gitu. Ditawarkan kosmetik gitu. Ada yang di sini seperti itu? Nggak ada yang ikut jualan online. Sana-sana. Sekarang ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa penjualan barang dan jasa melalui online shop lebih diminati? Nah, ini diminati masyarakat. Diminati kalian juga? Iya. Oke. Siapa yang di sini suka beli online? Nah, semuanya boleh. Coba pengalaman beli online. Coba. Siapa yang bisa membagikan pengalaman beli online? Kenapa kok lebih suka beli online? Satu dulu dari pojok sana. Karena biar gak capek-capek gitu buat keluar beli barang. Terus kita di era sekarang kan medsos lebih tinggi ya. Terus biar enak aja gitu. Simple. Oke, selanjutnya sebelahnya. Sama. Oh, sama. Idem. Oh, jawabnya sama. Harus ada kata-kata yang dikeluarkan masa sama idem. Ayo satu aja, kenapa? Karena simple. Oh, karena simple. Ya, selanjutnya. Kalau di online shop itu lebih banyak ada gratis ongkirnya. Ada gratis ongkirnya. Ada simple. Gratis ongkir. Nah, ya simple dulu. Yang lain, yang sebelahnya. Apa ya? Kenapa? Oh, nggak ribet, anti ribet katanya. Anti ribet kalau online ini. Padahal yang kalau kita beli ke pasarnya sendiri mesti jalan, mesti pakai BC atau mesti pakai bensin ke sananya ya gitu ya. Ribet gitu ya. Mesti tawar-menawar kalau misalnya nggak di pasar modern, kalau pasar tradisional kan tawar-menawar. Tapi kalau ini nggak ribet ya. Wah, nggak ribet. Oke, selanjutnya. Lebih banyak pilihannya. Wah, lebih banyak pilihannya. Ini yang lebih menarik ini. Online lebih banyak pilihannya, langsung di scroll ke atas semuanya keluar gitu. Iya. Ini yang pengalaman dia kompak. Nah. Oke, selanjutnya. Apa ya? Udah disebutkan semuanya. Tidak apa diulangi kalau disebutkan semua. Banyak. Biasanya kalau ada diskon itu harganya turunnya lumayan drastis. Kalau lagi diskon lumayan drastis, bahkan mungkin sampai 90% diskonnya, betul? Ya. Ini kompas sampai 90% diskonnya. Wah, ini diborong aja, berarti ini termasuk penawaran apa permintaan ini? Permintaan. Kalau harga barang turun, permintaan meningkat. Ada diskon. Ayo kita beli banyak-banyak. Nanti kita bagi-bagi sama teman-teman. Oke, di depannya. Diskon banyak, gratis ongkir, dapat voucher nanti beli. Nah ini adalah salah satu hukum permintaan. Ketika barang itu murah, ternyata kita menjadi customerize ya. Kita menjadi peminat barang yang lebih banyak. Kalau ada diskon, ada promo, ada apa lagi? Kalau barang murah biar gitu ya. Gratis ongkir. Kan itu termasuk mengurangi harga. Jadi semuanya kita fokuskan sana, semuanya beli banyak-banyak. Tapi kalau kira-kira nggak gratis ongkir terus harganya naik tinggi gitu, kira-kira banyak nggak peminatnya? Nggak banyak. Coba yang ini sekali. Kenapa kok online? Serba ada, mudah dicari gitu, serba ada, pasti ada ya. Mudah dicari, itu sudah salah satu. Terus selanjutnya Mudah mencari apa yang kita inginkan.
sudah mencari apa yang kita inginkan. Ada semuanya, harganya murah tadi, ada promonya gitu. Terus selanjutnya Sama, lebih mudah. Barang yang kita cari itu ada di situ semua. karena yang kita cari ada di sini semua. Oke. Selanjutnya transaksinya lebih cepat, transaksi lebih cepat, jadi anti ribet gitu ya. Selain harganya sudah murah, anti ribet itulah online sekarang. Zaman sekarang kalau zamannya ibu dulu nggak ada online, jadi kalau mau kemana-mana mau beli baju ya pergi ke mall atau pergi ke pasar tradisional, kita harus tawar-menawar di situ. Kalau dapat harga murah kita belinya banyak, kalau harganya mahal ya kita beli satu saja. Nah itu pemerintahannya kita diterapkan di situ. Tapi sekarang online sudah gampang, kita sudah tahu harganya, sudah tahu kualitasnya gitu ya, sudah ada bintang-bintangnya, betul ya? Ada bintang, oh ini bintang 5 ini kualitasnya bagus. Tuh, inilah kalau membeli konsumen yang bagus. Jadi kalau harganya turun, harganya rendah, banyak peminatnya. Sampai berapa ribu ini bisa dilihat di situ? Bisa dilihat berapa ribu ini peminatnya gitu. Karena harganya murah. Oke, sebelahnya Kualitasnya lebih bagus. kualitas lebih bagus. Nah, di situ sekarang bagaimana harga dapat terbentuk? Kira-kira harga itu terbentuk dari mana? Silakan. Kalau boleh membaca, kalau mau ngintip boleh. Kalau mau punya ide sendiri, ya silakan terangkan sama Miss. Kalau sudah permintaan ini Bu, tawaran ini Bu, boleh angkat tangan. Suaranya keras ya. Masa Bu Guru suaranya keras ini padahal dari pagi loh teriak-teriak. Masih keras loh. Kayaknya dari tadi nggak teriak-teriak, masa suaranya kalah sama Bu Guru. Harus lebih keras lah suaranya. Ini Bu, ini Bu. Oke, siapa yang bisa menjawab atau mempunyai? Oke, Sasa, mana Sasa? Oke, yang keras lah, suaranya kecil gitu. Pak volumenya tak tinggi. Nah, gimana? Bagaimana harga dapat terbentuk? Tadi yang dia ngomong dari panjang lebar dari awal sampai Z tadi. Ini Bu, kalau permintaan seperti ini harganya, kalau penawaran seperti ini harganya. Suaranya keras ya Pak Sa. Harga dapat terbentuk itu dari kualitas barang sama dari apa ya? Permintaan customer. Iya. Pokoknya kualitas barang, permintaan customer, apa kualitasnya bagus. Yang minta banyak, kira-kira harganya bagaimana ini? Oke, siapa lagi yang bisa? Gak usah ditunjuk lah saya Bu. Biasanya yang suka ngomong di sini siapa ini yang suka ngomong? Ayo, silakan. Gimana? Harga terbentuk ada? Silakan. Kira-kira harga ini terbentuk karena apa? Kalau permintaan tadi karena apa? Coba dibaca permintaan itu, coba tadi permintaan. Sudah dulu ya permintaan. Coba dibaca permintaan. Eda, baca aja. Permintaan adalah sejumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan pada tingkatan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Ketika timbul kebutuhan, timbullah permintaan. Untuk memenuhi permintaan tersebut dapat melalui pembelian barang dan atau jasa. Sekarang dia dikasih apa? Nanti PPT-nya kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akan putarkan video. Putarkan video, setelah video ini nanti kita mau diskusi ya. Hai, pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya
harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah. Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Eits, sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Bagi kelompok, saya akan berikan soal yang kemarin. Kita mau menelaah studi kasus. Kelompok 1, oke, sudah dibagi kelompoknya. Oke. Kelompok 1 boleh di sebelah sini. Kelompok 2, mana membuat kotak ini atau serah kalian? Jadi ini boleh pakai aplikasi. Dijawab bersama-sama. Nanti disiapkan moderatornya, disiapkan yang tukang nulis, notulennya, disiapkan materi
menjawab dan sama-sama memberikan jawaban. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang pas, kita akan cari jawabannya masing bersama-sama. Oke, dibagi kelompok, dua kelompok. Silakan pindah tempat. Jadi berarti kanan gitu lah. Sebelah sini sama sebelah sini gitu. Oke, silakan. Dibagi rata aja. Nah, kalau misalnya ada teman yang hari ini nggak hadir, yang para jadi karena ini 12, 6 adalah 6. Silakan. Oh ya, yang sebelah sana lebih mudah. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit. Dikerjakan sama-sama. Tunggu hasilnya. Ya. Ini kita semuanya nggak jadi rapat, boleh masuk ke sini kan? Masuk. Silakan bergabung. Langsung saja. Iya.
Itu di layar pertanyaan kelompok 1 bisa dibaca. Faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Perida? Apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Yang ketiga, identifikasi dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok. Apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat menyikapi masalah kenaikan bahan pokok tersebut? Ini untuk kelompok 1. Jadi disebutkan kenaikan harga bahan pokok dipicu permintaan tinggi dan faktor cuaca. Yang kedua, pertanyaannya berdasarkan artikel atau berita tersebut yang sudah saya baca, analisis serta diskusikan dengan kelompok yang sudah ada. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Maka asalan di sini jelaskan pengaruhnya terhadap kenaikan harga bahan pokok. Apa pengaruh kenaikan permintaan solar? Ini perusahaan banyak atau sedikit? Bagaimana bahan yang disediakan? Penawaran solar bagi produsen. Ya, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan meluaskan penggunaan solar? Keempat, bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik?
Ada yang butuh kertas lagi, kertas jawabannya kurang? Ya, tidak. Kalau ada butuh kertas lagi, silakan ke depan. Sudah siapkan.
Kelompok 2 ya? Satu. Kelompok 1 ini kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai mau presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, kelompok 2 pertemuan kedua kita presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fitriana Suma dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan saya akan mengarahkan untuk berjalannya presentasi pada hari ini. Jadi kelompok saya sudah menjalankan tugas dari Ibu Yeni dan akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Hendra Kawati dari kelompok 1. Saya akan membacakan soal faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperinda. Saya Aura ini isi menjawab dan pertanyaan yang dibacakan oleh Dewi. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperinda adalah rata-rata permintaan yang tinggi. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor cuaca. Saya Andi Capadita dari kelompok 1 akan membacakan soal nomor 2. Apa saja pernah dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Saya tidak menghalangi dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Adelia. Peran Disperinda Kabupaten Tangerang melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Kerjasama itu dilakukan untuk melakukan kegiatan sidak rutin baik ketersediaan pokok atau bahan pokok maupun mengenai kualitas produknya. Perkenalkan, saya Teman-Temannya dari kelompok 1. Nomor 3, identifikasilah dampak yang muncul
pendapat permasalahan kenaikan bahan pokok? Saya Atasya Rizka ingin menjawab pertanyaan dari nomor 3. Berdampak negatif pada produsen karena masalah tersebut dapat mengurangi keuntungan dan penurunan peminatan dalam produksi. Nomor 4, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan bahan pokok tersebut? Nomor 4, saya akan membeli barang atau jasa tersebut secukupnya saja jika benar-benar mendesak dan juga bisa menawarkan barang atau jasa supaya harganya lebih murah. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, untuk termin pertama dibuka 3 pertanyaan. Saya Chelsea dari kelompok 2. Menulisnya bagaimana pertanyaannya? Oke, pertanyaannya. Apa penyebab menurunnya produksi tersebut? Sehingga menyebabkan ada baik, pertanyaannya akan dijawab oleh kita. Langsung dijawab, tidak dikumpulkan dulu. Satu termin pertama dengan 3 pertanyaan atau cuma 1 pertanyaan langsung dijawab? Pertanyaan langsung Oke, silakan. Dijawab. Izin menjawab dari pertanyaan Jasi. Faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Historia adalah rata-rata permintaan yang tinggi, selain itu dipengaruhi juga oleh faktor cuaca. Oke. Tanya sama moderator, kira-kira jawabannya memuaskan atau kurang puas? Kalau kurang puas, di mana yang kurang puasnya? Dikejar pertanyaan selanjutnya. Banyak karena faktor apa saja? Cuaca dan permintaan yang tinggi dan cuaca. Terus ada lagi, silakan moderator. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ayo, banyak yang akan ditanyakan supaya kalian lebih jelas kenapa sih kok seperti itu, harga bahan pokok kok bisa naik. Oke, silakan ditanyakan. Moderator memberikan ruang sebanyak-banyaknya. Jangan malu-malu, kalau tanya langsung saja kejar. Nah, yang di depan ini harus tidak boleh dikasih kesempatan untuk berpikir panjang. Saya Cahya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana menyikapi hal tersebut? Kenaikan harga tersebut.
Sudah jelas? Sudah. Apakah ada lagi? Mungkin ada lagi teman-teman. Silakan pertanyaan berikutnya diberikanlah banyak-banyaknya bertanya. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang bertanya? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Silakan ditutup dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Mungkin ada salah informasi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu. Tidak ada pertanyaan. Kembali ke tempatnya, silakan. Tadi belum absen ya. Kita akan absen dulu ya. Oke, yang pertama ada Aditya Adil. Oke. Terus Andika. Rasha. Chelsea. Hadir. Alen. Hadir. Mia. Hadir. Sasa. Hadir. Gita. Hadir. Suaranya habis. Oh, habis. Suaranya kemana? Habis tanggapan. Isi ulang supaya bisa lagi suaranya sama. Dari tadi kok nggak ada suaranya? Ternyata suaranya habis. Nader. Tidak hadir. Irman. Tidak hadir. Aura. Hadir. Adel. Dewi. Bella. Tidak hadir. Madinda. Hadir. Oke, Diana. Hadir. Alista. Hadir. Tidak. Hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita sudah belajar tentang permintaan dan penawaran. Ditanya lagi sama Dewi, apa tadi permintaan? Ayo, Pak Usman. Jawabannya dibuka dulu. Atau diinginkan pada tingkat harga tertentu pada waktu tertentu. Sebanyak kita coba ulangi sampai kaca. Sejumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Yang diinginkan pada tingkat harga tertentu pada waktu tertentu. Sudah ada ketentuan harganya tertentu, waktunya tertentu. Kalau hukumnya bagaimana hukum permintaannya? Barang yang diminta untuk dan sebaliknya jika harga barang turun, jumlah yang diminta naik. Oke, itu tadi. Jika harga barang naik, jumlah yang diminta turun. Jika harga barang turun, jumlah yang diminta naik. Kita belajar itu diingat-ingat, dipahami. Ini adalah permintaan. Besok pertemuan kedua kita akan lihat penawaran. Bagaimana dengan produsen, tadi kita sudah bahas sedikit tentang tadi kasus ketika bahan-bahan pokok naik. Apa saja yang dilakukan? Ternyata pemerintah ada di dalamnya. Kalau harga-harga barang pokok naik, itu pemerintah harus ambil alih. Kok bisa seperti ini? Bahkan kadang subsidi, kadang pemerintah bilangnya harga minyak mahal, di mana-mana tidak ada. Akhirnya disubsidi sama pemerintah. Pemerintah sediakan sebanyak-banyaknya supaya barang tidak ada. Tapi kadang ada penjual yang menawarkan harga pedagang itu simpan. Jadi harga terus tetap naik. Makanya sampai ada oknum-oknum yang ditangkap. Oh ini loh yang menimbun minyak goreng ya kemarin. Pernah dengar itu? Pernah. Ya. Oh ini ada yang menimbun, makanya barang yang diminta banyak, tetapi yang disediakan tidak ada. Akhirnya barang jadi apa?
Iya, mahal minyak goreng sampai berapa ya waktu itu? Ada yang tahu? 42 ini yang disuruh mamanya beli sampai 48 ribu. Padahal dari harga berapa itu ya? Dari 13.000, 15.000 sampai sekian. Nah, akhirnya pemerintah ikut di dalamnya, campur tangan, disiapkan minyak goreng kita ya, yang disubsidi pemerintah. Padahal kita adalah penghasil sawit terbesar, gitu ya. Sawitnya banyak, kita bisa ekspor minyak mentah dari sawit. Tapi ternyata kok kita bisa kekurangan minyak, ini bagaimana caranya? Ternyata ada orang-orang di dalamnya yang bermain. Akhirnya harga barang tinggi. Nanti ada yang tadi kelompok 1 sudah jelaskan. Ada diatur oleh pemerintah, perindustrian dan perdagangan di dalamnya. Ini harus diatur supaya tetap stabil, supaya barang-barang, khususnya barang-barang harga pokok tetap stabil. Nanti kita belajar, nanti kita hitung bagaimana permintaan, bagaimana penawaran, bagaimana kurangnya. Tapi di pelajaran juga sampai hari di sini ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan sampai di sini, semuanya sudah jelas. Coba tadi tanya lagi, apa tadi hukum permintaan? Jika harga barang naik, maka harga barang diminta turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah yang diminta naik. Wah, luar biasa. Semuanya hebat semuanya. Tadi tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Semuanya luar biasa. Semuanya hebat. Kita akan belajar minggu depan kembali hari Rabu dan lanjutkan pelajaran ini. Bagaimana itu penawaran hari ini kita sudah kupas tentang permintaan. Oh, ternyata seperti ini permintaan. Oh, seperti ini hukum permintaan. Jika harga barang naik, permintaan Turun. jika harga barang turun, permintaan Naik. Tahu semua. Kalau misalnya di online harganya murah, kita akan Beli online. banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kalau kita lihat di online kok mahal. Kenapa harganya semahal ini? Biasanya tidak mahal ini. Kita mau apa? Beli atau tidak? Tidak. Minimal kita akan mengurangi pembelian kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak. Yakin kalau ada pertanyaan dari Wiyedi semuanya bisa menjawab? Bisa. Oke, pertanyaan yang pertama. Tidak usah lihat buku ya. Oke, apa itu permintaan? Apa ya? Tak panggil aja deh. Mia. Ayo Mia, silakan. Sekarang itu permintaan aja yang lebih mudah, ayo Mia. Jika harga barang Ketika permintaan turun, jangan bergrogi lah. Coba Caca dulu deh, Caca dulu. Jika harga turun, permintaan naik. Sebaliknya, jika harga naik, permintaan turun. Oke, update. Jika harga naik, permintaan turun. Sebaliknya jika harga turun, permintaan akan naik. Oke, Chelsea. Jika harga barang turun, permintaan akan naik. Jika harga naik, permintaan akan turun. Oke, sama-sama. Bagaimana hukum permintaan bunyinya? jika harga naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaan naik.
bangga sama kalian. Ternyata kalian kompak. Wah. Nanti pelajaran berikutnya harus juga seperti ini, harus semangat, apalagi kalau sekarang udah mau SAS ya, ujian akhir belajar di rumah. Di luar sana, walaupun SAS ada loh yang main gadget terus. Di sini ada nggak? Ada. Kok sama yang ada? Iya, harus apa? Harus mensiasati. Kalau misalnya ada waktunya main gadget, kalau misalnya SAS, seharusnya apa yang kita lakukan? Bukan main gadget. Main gadgetnya sedikit apa banyak? Sedikit. Yakin? Yakin. Oke. Tapi kira-kira tanya sama diri sendiri. Ini saatnya SAS. Apakah saya main gadget? Apa belajar? Siapa yang mau jujur? Coba Chelsea belajar atau main gadget? Belajar. Oke, belajar. Tapi yakin Bu Yeni dari jujur yakin itu pasti belajar. Tapi dilihat kalian memang orang-orang yang hebat. Kayaknya pilihan ini. Nah, hebat semua dilihat di sini. Ini sudah rata-rata di atas ini. Amin. Jadi kalau waktunya ada, saatnya memang. Kita saatnya ada, kapan ya? Tapi seperti tadi permintaan dan penawaran ada waktunya. Ketika harga turun, permintaan bertambah. Ketika harga naik, permintaan berkurang. Nah, kalau waktu SAS kira-kira gadgetnya harus bingung. Kalau SAS gadgetnya Turun. betul. Betul. Tapi kadang kalau hari libur gadgetnya boleh Naik. Tapi di sini seperti itu enggak? Tidak. Oh tidak. Walaupun SAS harus tetap Belajar. belajar. Tadi malam yang sempat main gadget ada. Oh ya saya. Ada yang nangis semalam, ada yang masih main gadget. Sepertinya sesuatu gitu ya. Padahal itu harus ditinggalkan ketika ada sesuatu yang lebih utama. Ya. Ketika kita menghadapi SAS, wah ini nggak akan terulang lagi, nggak akan dua kali. Ini yang terakhir, nggak ada diulangi repeat gitu, remedi. Masa yang sekali sudah belajar keras ternyata remedi. Nah, oleh sebab itu kita harus apa? Harus mensiasati waktu. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya main gadget, kapan waktunya belajar. Kalau sudah SMA seperti ini harus bisa mensiasati sendiri. Gak mungkin mama itu komen, komen. Kalau komen kira-kira kalian paling sudahlah mama ini nggak tahu, aku ini lagi belajar. Komennya mama nggak pernah dengar. Ada yang didengar kalau komennya mama kalau udah gede. Saya. Jadi terus harus diperhatikan ya. Jangan mama nggak tahu apa-apa, ini lagi ngerjain PR ini, harus pakai gadget ngerjainnya. Alasan ada yang seperti itu? Ada. Oh, ada apa tidak? Kok dua jawabannya? Ada apa tidak? Ada. Nah, boleh seperti itu? Iya. Yang jelas ya. Jelas. Tapi aplikasinya bagaimana? Aplikasinya. Jadi kalau misalnya pelajaran, wah hari ini pelajaran ekonomi, saya boleh lah aplikasi dilihat, browsing tentang ekonomi boleh. Tetapi untuk memain sosmednya dari dulu, wah ini loh lagi asik sosmedan sama teman, wah padahal pelajaran ekonomi ini tentang permintaan penawaran belum hafal. Tapi kalau sudah hafal boleh. Boleh tidak sih? Apa tadi hukum permintaan? Jika harga naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaan naik. Oke, pintar semuanya. Kita mau tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak. Oke, boleh kemas-kemas. Kita
buat responnya, semuanya belajar baik, semuanya hebat, anak-anak yang luar biasa. Sekali lagi tepuk yang hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih apresiasinya hari ini. Terima kasih. Baik, demikian tadi pembelajaran saya video tentang permintaan dan penawaran yang saya kerjakan bersama anak-anak. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalam. Selamat siang.